resolusi spasial atau sampling, dimana tadi resolusi spasial itu adalah sampling ya, dimana dari original image itu kita ubah ke citra digital, jadi kita digitasikan image gitu. Nah, dimana ini ada bentuk yang namanya sinyal itu uniform dan non-uniform. Karena itu hubungannya sama konvolusi ya. Jadi sampling uniform dan non-uniform. Jadi kalau uniform, jadi mempunyai spasi interval itu yang sama. Kalau non-uniform, berarti dia tergantung karakteristik citranya. Jadi apa pengennya dari citra itu? Jadi misalnya samplingnya non-uniform, kita pengennya cuma nampilkan gambar hewannya aja, jadi apapun backgroundnya, entah itu pohon misalnya, ataupun tanah, ataupun apa, atau ada hewan lain yang kita nggak pengen sampling, nah itu kita akan singkirkan. Jadi yang kita pengen sampling misalnya harimau aja, nah disitu kita harus tahu intensitas nilai image-nya itu berapa, nah dan dimasukkan kita sampling kayak gitu lah. Kalau sampling uniform ini sama ya, jadi interval dari intensitasnya kita sudah tahu dan sama semuanya. Jadi ini untuk yang tidak terlalu kompleks, ini yang kompleks ya. Nah, daerah citra yang mengandung detail yang tinggi disampling secara lebih halus, sedangkan daerah yang homogen dapat disampling lebih kasar. Nah, kalau yang uniform ini kerugiannya adalah diperlukan data ukuran spasi atau tanda batas akhir suatu spasi. Maksudnya adalah jadi seperti tadi misalnya harimau, kita harus tahu intensitasnya itu berapa. Harimau misalnya harimau Sumatera ya, kan itu kan warna hitam sama orange lah. Warna hitam sama orange ini intensitasnya itu berapa aja kita masukkan, kemungkinan probabilitas intensitasnya itu. Jadi pasti ada intervalnya itu berapa gitu, yang dimana ini adalah macam-macam kan. Nah, akhirnya membentuk sebuah karakteristik citra, yaitu citra gambar si harimau ini tadi kayak gitu. Nah, sekarang kuantisasi ataupun resolusi kecemerlangan juga sama, uniform, non-uniform, dan tapered. Coba kita bahas yang tapered dulu ya, karena uniform dan non-uniform sebagian besar hampir sama seperti penjelasannya. Sampling dimana tapered bila ada daerah tingkat keabuan yang sering muncul sebaiknya dikuantisasi secara lebih halus, dan di luar batas daerah tersebut dapat dikuantisasi secara lebih kasar. Jadi kayak gini. Nah, misalnya ini kan ini hasilnya kelihatannya kayak hitam aja, nggak ada garis-garisnya, tapi di sini itu juga ada garis-garisnya menunjukkan di mana ini digaris-garisi sampai sebanyak 32 garis. Yang dimana menjelaskan bahwasanya ketika ini kan cenderung hitam, makanya dia lebih halus kan, makanya nggak kelihatan garisnya. Dan intensitasnya kalau yang ini kan dia nggak cenderung, jadi makanya dia lebih kasar seperti penjelasan di sini ya. Jadi kalau di luar batas maka dikuantisasi secara lebih kasar, sehingga untuk membedakan ya. Nah, ini kuantisasi uniform, jadi ada interval tingkat grayscale-nya, misalnya intensitas 1 sampai dengan 10 kasih nilai 1, dan intensitas 11 sampai 20 diberi nilai 2. Untuk non-uniform, kuantisasinya lebih halus, diperlukan terutama pada bagian citra yang menggambarkan detail atau tekstur atau batas wilayah objek. Jadi untuk non-uniform ini kita gunakan biasanya pada citra yang berwarna,
karena kan dia lebih kompleks. Kalau uniform, jadi kita misalnya mau kuantitasasi grayscale, nah kita pakai uniform aja karena itu lebih gampang. Jadi kan kalau grayscale intensitasnya kan cuma dari 0 sampai 7. Nah, jadi kan misalnya intensitasnya 1 sampai dengan 10 tinggal kasih nilai 1 gitu aja kan. Jadi lebih gampang. Nah, ini jadi ketika kalian nyampling, nanti gini, pertama samplingnya apa? Oh, citranya ternyata grayscale. Oke, kita pakai sampling uniform aja. Kemudian nanti kuantitasnya kita pakai uniform lagi, kayak gitu. Boleh juga ketika kita citranya itu adalah berwarna, kita juga bisa samplingnya itu uniform, tapi kita kuantitasasi itu non uniform ataupun separat, kayak gitu. Ya, sampling dan kuantitasasi menunjukkan banyak piksel atau blok sampling. Kuantitasasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap piksel. Karena kalau kita sampling gini kan ini ya kelihatannya kayak nilainya cuma separuh hijaunya, tapi ini memiliki intensitas gitu. Nah, separuh kotak ini gimana? Nah, separuh kotak ini di hijau yang kotaknya yang hijaunya separuh sama separuhnya putih dengan hijaunya gelap banget, ada sedikit putihnya, itu pasti punya intensitas yang berbeda. Maka dari itu setelah disampling harus dikuantitasasi agar kita tahu nilai derajat keabuan pada setiap pixelnya itu berapa. Kalau black and white itu 2 bit, grayscale 8 bit, true color atau citra berwarna itu 24 bit. Ini ya resolusi uniform vs non uniform. Ini warna putih nih, tidak perlu resolusi spasial yang non uniform. Kenapa? Karena kan dia satu warna, kita bisa pakai uniform. Ini perlu resolusi spasial yang non uniform karena kan ini kotak-kotak, dia kan citra berwarna yang banyak kayak gitu, jadi bisa nentuin ya kayak yang tadi saya bilang. Jadi tentukan citranya itu apa, berwarna kah, black and white, grayscale kah,